Saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya berikan tema jalan mujizat. Di gereja ini namanya Jalan Supeno. Untuk saya mencapai Jalan Supeno ini, ada banyak jalan yang harus saya lalui. Lewat Jalan Gemoh, ya, di kampung saya, kampung yang padat, jalannya tidak terlalu lebar. Di jalan itu ramai sekali, banyak anak-anak, sehingga kalau orang pakai kendaraan harus sangat hati-hati. Kalau orang sedang terburu-buru akan menjadi banyak marah dan bersungut-sungut. Tetapi buat saya, ketika saya melewati desa Gemoh itu menjadi kesukaan buat saya, karena di situ ada kesempatan buat saya untuk menyapa banyak orang, banyak tetangga yang kadang saya tidak bisa kumpul dengan mereka, tapi dengan lewat saya memberikan senyum, saya menyapa mereka, dan itu membuahkan satu kebahagiaan. Ya, ada beberapa orang yang berkata, wah, kalau Pak Roso itu orangnya ramah ya. Saya bukan cari itunya, tetapi saya belajar memetik setiap pelajaran dari setiap perjalanan itu. Kemudian saya lewat jalan sawah, ya, pematang sawah. Di pematang sawah ini jalannya lebih sempit lagi. Beberapa kali dulu ketika orang lewat situ, ya dulu masih ada jalan dari jembatan yang dari tiang-tiang listrik itu, dan di situ kalau orang tidak berhati-hati naik motor, naik sepeda bisa jatuh ke sawah gitu ya. Dulu pernah ada tukang bakso naik sepeda, dia tidak tahu jalannya masih agak lembek dan dia injak tanah itu dan masuk ke parit yang kecil itu. Tapi itu jalan yang menyusahkan. Tetapi di sisi lain saya senang juga lewat jalan itu. Saya bisa melihat sawah ya yang hijau, royo-royo. Kemudian saya lihat panenan-panenan yang luar biasa, memperlihatkan tanah yang subur, itu menyenangkan. Ada air yang gemericik dan itu menyegarkan sekali. Kadang-kadang ketika saya pulang dari kerja, dari kantor, siang hari, di situ saya lewat lagi panas-panas, saya mampir di sawah itu sebentar sambil saya ngambili makanan untuk ikan, ada eceng, semacam eceng gondok, ada apa itu lupa saya. Nah, di situ saya menikmati sekali. Kemudian saya lewat jalan Jampiroso, Dongkelan Lor, Dongkelan Kidul, saudara. Kalau kita melihat jalannya yang begitu susah, banyak polisi tidurnya. Ya dulu kalau saya menghitung dari rumah Gemoh sampai ke gereja, itu melewati 21 polisi tidur. Ya, jadi itu jalan yang sangat kadang-kadang kalau untuk kita butuh cepat rasanya tidak enak, apalagi kalau naik sepeda motor yang sepeda motor bebek itu yang kecil itu, saudara, rasanya jegluk tidak enak gitu, saudara. Tetapi di satu sisi di situ saya juga banyak mendapatkan satu kesukaan. Kenapa? Karena saya lewat di situ ada tempat jualan-jualan, saya bisa menikmati bagaimana lihat orang-orang jual beli dan mereka laris, itu membuat saya senang. Lewat depannya jemaat, ada Pak Teguh, Bu Tirsa di sini. Saya kalau lewat saya melihat, Pak Teguh lagi duduk di depan. Saya senang itu, saudara. Jadi lewat juga di depan Ibu Uli dan lain sebagainya, saudara. Di situ ada satu kesukaan buat saya. Kenapa? Melihat jemaat di situ lagi bersuka cita, lagi happy-happy sama keluarga. Itu membuat bangga, saudara. Jadi kalau kita melihat dari sisi tidak nyamannya, banyak hal yang tidak nyaman. Tetapi kalau menilai dalam setiap perjalanan itu ada hal yang positif. Wow, saudara, kita akan menikmati setiap perjalanan itu dengan asik, saudara. Kita bisa melihat dan yang baik dan bersyukur. Demikian juga dalam kehidupan kita, saudara. Perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan ini ada banyak liku-likunya. Ada banyak jalan-jalan yang tidak enak. Tetapi di tengah-tengah jalan yang tidak enak itu, kalau kita bisa memetik sebuah pelajaran dari Tuhan, selalu ada pertolongan Tuhan, selalu ada kebaikan Tuhan, dan selalu ada mujizat yang menyertai hidup kita.
Untuk itu malam hari ini saya berikan tema jalan mujizat. Apakah mujizat itu? Mujizat adalah suatu kejadian atau peristiwa yang ajaib, yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia, dan itu dibuat oleh Tuhan. Jadi mujizat seringkali terjadi di luar nalar kita, di atas pikiran kita. Tetapi itu menjadi sebuah kenyataan dalam kehidupan kita. Saya percaya setiap kita yang menjadi anak Tuhan, kita melewati jalan-jalan yang banyak liku-liku itu, tetapi dalam setiap jalan itu selalu ada penyertaan Tuhan dan mujizat di dalam kehidupan kita. Hari ini saya akan bicara tentang seorang bernama Yusuf. Saya yakin Bapak Ibu sudah hafal cerita tentang Yusuf. Yusuf adalah anak dari Bapak Yakub. Dan Yusuf ini lahir di masa Bapak Yakub umurnya 91 tahun. Dikatakan Yusuf lahir di masa orang tuanya sudah tua. Itu sebabnya Yusuf ini menjadi kesayangan daripada ayahnya. Ya, saudara. Nah, Yakub ini di masa tua, dia memiliki seorang anak namanya Yusuf. Dan buat dia itu satu anugerah yang dari Tuhan. Di masa tua masih punya anak. Dan itu menjadi sebuah kesayangan. Dan cara dia memperlakukan betul-betul dengan penuh kasih sayang. Bahkan Yusuf ini diperlakukan lebih dari saudara-saudaranya. Mungkin kalau waktu itu ada pembagian es krim ya, mungkin zaman itu belum ada es krim ya mungkin ya. Tapi kalau masa ini ada di semua anak dibelikan es krim. Mungkin yang lain diberikan satu-satu. Tapi untuk Yusuf bisa diberikan 2. Yang lain dikatakan diberikan baju yang indah, yang bagus. Tetapi Yusuf tidak hanya baju, diberikan jubah. Ada hal yang lebih, perlakuannya lebih, cintanya lebih, kasih sayangnya lebih. Dan saudara, rupanya apa yang diperlakukan Yakub kepada Yusuf ini membuat saudara-saudaranya jadi iri hati. Karena merasa diperlakukan berbeda-beda. Dan dari perlakuan itu membuat saudaranya iri. Dan setiap kali ada sesuatu hal, Bapak Yakub selalu memperlakukan yang berbeda. Akhirnya dari iri ini timbul sebuah sungut-sungut di antara kakak-kakaknya Yusuf. Ngerundel. Merasa kok dibedake. Akhirnya satu dengan yang lain mulai kasak kusuk. Ngomong sama saudaranya, Bapak ki ora adil yo. Yusuf diperlakukan begitu luar biasa, dikasih jubah, sedangkan kita enggak dikasih jubah. Yusuf selalu diberikan yang terbaik, kita diberikan yang biasa. Akhirnya dari kasak kusuk mulai timbul rasa benci. Dan dari rasa benci mulai timbul niat yang jahat. Dan mereka kepingin membunuh pada akhirnya. Bapak Ibu, kalau dalam hati kita ini ada iri hati dan tidak disegera dibereskan, nanti timbul persungutan. Dan ketika iri hati, sungut-sungut, tidak segera dibereskan, ngerundel, tidak bisa dibereskan, dan kita membiarkan, akhirnya kita jadi marah. Dan kalau kita sudah marah,
biasanya kita akhirnya meluapkan itu kepada orang lain. Dan ketika meluapkan kepada orang lain, dibiarkan terus ke satu orang, kedua orang, ketiga orang. Timbul kebencian. Dan akhirnya berniat melakukan yang jahat. Entah apa itu. Dan itu ada di dunia nyata. Di sekitar kita seringkali ada seperti itu. Saya pun juga pernah mengalami yang namanya iri hati. Dan orang yang iri hati itu tidak bisa melihat bahwa Tuhan itu adil. Dia menganggap orang di sekitar kita tidak adil. Ayah tidak adil, mama tidak adil, pimpinan kita tidak adil, si A tidak adil, si B tidak adil. Dan lama-lama berkata, Tuhan itu tidak adil. Suatu hari saya pun pernah bergumul hal demikian. Saya merasa ada ketidakadilan. Di tengah kemarahan itu, saya bawa ke hadapan Tuhan. Dan suatu hari saya mendapatkan sebuah ayat. Dikatakan orang Lewi itu diberikan makanan, diberikan ya istilahnya sekedar untuk kebutuhannya sehari-hari. Dan seterusnya. Dan di situ ada pembagian-pembagian di dalam Alkitab itu bagaimana jatah Lewi, jatah imam itu apa, dan seterusnya. Dan ketika saya membaca ayat itu, Tuhan itu sedang bicara dalam hidup saya, bahwa masing-masing orang itu punya jatah yang berbeda-beda. Dan satu orang dengan orang lain, kita tidak boleh iri. Kadang mungkin kita diperlakukan seolah-olah seperti itu. Tetapi saudara, kalau kita bisa melihat bahwa Tuhan itu punya waktu yang tepat buat kita untuk memberi yang terbaik. Tuhan itu punya jatah yang berbeda satu dengan yang lain, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Saya percaya kita tidak akan mudah bersungut-sungut. Oke, kita baca ayatnya dulu. Kejadian 37 ayat 18 sampai 20. Dengan judul di situ Jalan Permukaan. Kita baca bersama 2-3. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, kakak-kakaknya Yusuf maksudnya. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Oke Bapak Ibu. Di dalam ayat ini menjelaskan bagaimana saudara-saudaranya itu melihat Yusuf dari jauh. Yusuf yang pada waktu itu disuruh oleh ayahnya untuk melihat kakak-kakaknya dan dia taat. Dia kepengen lihat kakaknya membawa sebuah kabar yang baik. Dia datang ketika melihat kakak-kakaknya dari jauh. Dia akan bilang, hei kakak, hei mas. Wow, dia menyapa dengan ramah. Tetapi yang didapatkan bukan sapaan yang ramah, bukan senyuman. Semakin dia dekat, dia semakin senyum, dia semakin menyapa. Tetapi kakak-kakaknya dengan wajah yang cemberut dan garang mendekati Yusuf. Dan ketika dia mendekat, yang diambil, yang diterima adalah sebuah makian, sebuah cemoohan, kata-kata hujatan. Dan yang didapat adalah jubahnya dilepas, jubah maha indah pemberian ayahnya itu. Dan dia berkata, kita bunuh saja adik kita ini. Anak kurang ajar, gaya, sok gaya. Dia akan memerintah kepada kita. Dia dapat mimpi. Katanya dia akan memerintah kita. Ayo coba kita lihat apa jadinya dengan mimpinya itu. Saudara, kita tahu bahwa Yusuf dapat mimpi. Di mana berkas-berkas gandum kakak-kakaknya dan saudaranya itu sujud menyembah kepada punya Yusuf. Dia dapat mimpi yang kedua. Bintang, 11 bintang, bulan, matahari sujud kepada
bintangnya Yusuf. Dan itu membuat mereka benci dan iri. Kenapa dia diberikan mimpi? Kenapa dia berikan satu visi seperti itu? Oh, dia akan memerintah kepada kita. Anak kecil sok gaya. Saudara, kadang-kadang ketika kita dapat mimpi, kadang-kadang ketika dapat visi, ketika kita dapat sesuatu dari Tuhan, dan kita buru-buru menyampaikan, belum tentu setiap orang di sekitar kita itu bisa menerima dengan lapang dada. Kadang-kadang ada orang yang iri, sok-sokan, gayane koyok nabi ajaib wae, saudara. Tetapi yang namanya setiap kebenaran itu pasti terjadi. Walaupun untuk mencapai jalan itu ada banyak harga yang harus dibayar. Saudara, saya berikan judul Jalan Permukaan. Kenapa saya katakan jalan permukaan di masa itu? Karena hari itu ketika Yusuf mendapatkan satu mimpi, satu visi, yang didapat oleh Yusuf bukan sesuatu yang indah, tetapi kakak-kakaknya sebagai keluarga bukan menerima sesuatu yang baik, bukan menanggapi dengan baik, tetapi justru menjadi iri, menjadi benci. Saudara, kalau sebuah keluarga itu tidak ada sebuah keharmonisan, timbul benci satu dengan yang lain, itu menurut saya petaka yang sangat besar. Ya, keluarga itu adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul, dan serta orang-orang yang selalu menerima kekurangan dan kelebihan. Harusnya seperti itu, saudara. Dari orang-orang yang di sekitarnya, entah itu baiknya, entah itu buruknya. Nah, itu harusnya keluarga demikian. Jadi kalau kita lihat anggota keluarga kita ada yang baik, diterima dengan syukur. Kalau ada yang buruk, juga diterima. Kita nggak bisa merubah kodrat yang ada. Garis besarnya yang baik terus diarahkan supaya menjadi berhasil. Kemudian yang kurang baik diperbaiki tanpa kita harus menghakimi. Jangan dikit-dikit menghukum. Ya, tapi diarahkan kalau ada yang salah. Seharusnya keluarga adalah sebuah tempat di mana anggotanya saling mencurahkan kasih sayang satu dengan yang lain, saling menyayangi, saling menolong, saling menguatkan, saling mendukung, saling melindungi. Tapi ini kakak-kakak Yusuf tidak mendukung. Kakak-kakak Yusuf justru tidak melindungi, tetapi malah menghancurkan. Ini adalah sebuah ujian yang sangat berat. Dan saya yakin hari itu hati Yusuf, jiwa Yusuf remuk redam, saudara. Sebuah masalah yang paling berat itu ketika keluarga mengalami kehancuran. Kalau saya punya masalah dengan tetangga yang jauh, saya tidak akan terlalu pusing. Tetapi kalau saya punya masalah dengan keluarga saya sendiri, aduh, itu rasanya tidak enak, saudara. Mau tidur susah, mau makan rasanya tidak enak. Ketemu saudara melengos, waduh, menurut saya itu sebuah petaka, sesuatu yang menghancurkan jiwa kita, membuat jiwa kita remuk, terluka, saudara. Dan itu yang dialami oleh Yusuf di dalam perjalanan hidupnya. Ketika dia mau mencapai visi yang dari Tuhan, jiwanya diremukkan oleh karena perlakuan kakak-kakaknya. Saudara, di tahun 2022 ini saya banyak, kemarin maksud saya banyak membaca berita di mana keluarga dengan keluarga, kakak adik, bahkan orang tua dengan anak saling membunuh. Gara-gara apa? Rebutan warisan. Dan itu terjadi di banyak tempat.
bahkan ada di tetangga kita, sekitar Temanggung. Saya melihat bagaimana sebuah keluarga besar yang dulunya akrab, cinta Tuhan, tetapi karena pembagian warisan, siji lan sijine ora ana pangandikan, neng-nengan, diem-dieman, saudara. Inilah sebuah hal yang menyakitkan, meremukkan jiwa kita. Tetapi kenapa Tuhan izinkan itu bisa terjadi? Satu, itu memang serangan setan untuk mengacaukan keluarga kita. Tetapi yang selanjutnya, Tuhan izinkan untuk membuat jiwa kita, hati kita tidak berharap kepada siapapun, bahkan orang-orang di sekitar kita yang kita cintai, yang rasanya bisa kita andalkan. Sebab kita hanya bisa mengandalkan Tuhan kita. Dan kalau hati kita terus tertuju kepada Tuhan, saya yakin setiap mimpi-mimpi jadi kenyataan. Karena memang kita tidak boleh mengandalkan siapapun, bahkan mengandalkan harta warisan. Tapi kita hanya mengandalkan Tuhan, sumber segala sesuatu. Saya bersyukur ketika saya di Temanggung ini, bukan saya menjelekkan keluarga, tetapi saya menikah. Hari ini saya diberkati Tuhan punya rumah, punya banyak anak-anak. Puji Tuhan, Tuhan itu memelihara, bukan karena warisan dari bapak saya. 1% pun tidak ada warisan dari ayah saya. Karena ketika ayah saya punya pembagian warisan, saya bilang itu untuk adik-adik. Supaya adik-adik saya punya masa depan. Bukan karena saya kaya dan mampu, tapi karena saya percaya Tuhan yang saya sembah bisa memberkati hidup saya. Dan ternyata Tuhan betul-betul memberkati. Saya tidak iri ketika warisan dari bapak saya diberikan tanah dan akhirnya ditempati oleh adik-adik saya pada waktu itu untuk kebutuhan adik-adik saya. Tapi saya belajar merelakan bahwa hidup saya ini adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Dan saudara, pada waktu itu setelah Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, akhirnya dia diangkat dari sumur itu. Dan ketika diangkat dari sumur itu, Yusuf senang. Dia berpikir, wow, malapetaka sudah hilang. Ada kehidupan, aku tidak jadi mati, busuk di dalam sumur. Saudara, dikatakan sumur itu tidak berair. Jadi kering. Kira-kira kalau orang dimasukkan ke sumur, saya yakin ketika dia masuk ke dalam sumur, dia tidak pakai tali. Sob, muduk ya, tak pakai tali. Enggak, saudara. Dia dilempar, saudara. Dan itu sesuatu yang menyakitkan. Dia dibuang. Tapi ketika dia diangkat, saya juga yakin dia tidak akan diangkat dengan baik-baik. Dia akan tarik. Ambil talinya, dibentak. Dan ketika sampai di atas, dia berharap kematian sudah berlalu. Tetapi yang terjadi apa, saudara? Kita lihat selanjutnya. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa ke Mesir. Hari itu Yusuf hatinya lebih remuk lagi. Kenapa? Saudara-saudara tega menjual dia. Jadi orang buangan. Kejadian 37-36, adapun Yusuf ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Saudara, Yusuf akhirnya dijual dan betul-betul dijual untuk menjadi budak. Dalam bahasa Ibrani, budak itu ya disebut ayat. Ya, kalau nggak salah seperti itu. Budak, hamba, pelayan. Artinya seseorang yang bekerja untuk keperluan orang lain. Dan untuk melaksanakan kehendak orang lain. Ia bekerja
yang menjadi milik tuannya. Jadi dia itu seperti binatang, diperlakukan seperti binatang, seperti kita menjual sapi, menjual kerbau. Dan dia dipekerjakan untuk melakukan tugas tuannya. Lalu apakah gajinya besar? Enggak, saudara. Tanpa gaji, hanya dikasih makan, dikasih tempat tinggal serelanya tuannya, dikasih pakaian serela tuannya. Dan kadang-kadang menerima perlakuan yang kasar. Dan saudara, ini saya sebut jalan penghambaan. Dan saudara, hari itu Yusuf harus bekerja. Diawasi, bahkan mungkin dipaksa. Ketika dia tidak bisa ngepel, dia harus bisa ngepel. Ketika dia belum pernah membersihkan WC, dia harus membersihkan WC. Mungkin dia belum terbiasa dengan mencangkul, dia harus mencangkul. Dulu waktu dia di tempat ayahnya, dia bersama kakak-kakaknya hanya sebagai penggembala, tapi diperlakukan dengan istimewa. Tetapi hari itu tidak ada keistimewaan dalam hidupnya. Dia harus bekerja melakukan apapun yang tuannya suruh. Dan kalau tidak benar, bisa jadi dipecut, digebuk, saudara. Dan dia tidak bisa berkata, Tuhan, aku tidak bisa. Tuhan, gajiku berapa? Enggak ada seperti itu. Tuhan, aku lapar. Kalau belum waktunya makan, dia tidak akan dikasih makan. Tidak bisa seperti kita waktu di rumah, saudara. Capek dikit, istirahat, minum, ya, makan. Tidak ada seperti itu. Saudara, suatu pekerjaan yang sulit sekali. Tetapi saya percaya, kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Sesungguhnya untuk Yusuf mencapai mimpinya, ada hal yang perlu dipersiapkan. Selain tadi pelatihan mental ya dalam rumah tangga. Bagaimana belajar untuk mengampuni. Ada pelatihan sebagai pekerja. Dilatih bekerja dengan baik. Supaya setiap pekerjaan yang dia kerjakan berhasil dengan baik. Dan itu juga pelajaran untuk Yusuf bisa bertanggung jawab. Dan dikatakan ayat selanjutnya bahwa Yusuf pada waktu itu setelah dia melakukan sesuatu berhasil. Ya mungkin ketika dia harus bersih-bersih rumah. Wih ternyata Yusuf luar biasa ya. Anak Ibrani ini kalau membersihkan rumah lebih dari yang lain. Kalau dia mengatur binatang, bagaimana memberikan makanan. Dan dia tidak ada yang kelupaan. Ternyata setiap apa yang diserahkan kepada Yusuf ini berhasil dengan baik. Ketika dia serahi binatang, kalau di Mesir itu tidak banyak kambing domba ya saudara. Tapi mungkin dikasih unta misalnya kayak gitu saudara. Dia pelihara dengan baik. Hasilnya jadi baik. Dan semua yang dia kerjakan, Yusuf kerjakan selalu hasilnya lebih baik dari teman-teman lainnya. Dan ketika dia mulai kerja tim, ternyata dia bukan orang egois. Yang ketika temannya menghadapi sebuah masalah dan dia hanya diam saja, malah syukur, kowe gagal, aku berhasil. Bukan seperti itu. Dia mulai melatih teman-temannya. Oh, cara ngerjakannya seperti ini. Kenapa Yusuf bisa seperti itu? Apakah karena Yusuf ini sudah pernah terbiasa? Bukan. Hanya karena Yusuf melakukan dengan segenap hati. Hanya karena Yusuf juga di situ ada penyertaan Tuhan. Di dalam kesulitannya dia berbicara dengan Tuhan dan Tuhan memberikan hikmat kepada dia. Akhirnya semua yang dikerjakannya berhasil. Rumahnya jadi rapi. Ketika disuruh nata taman, dia menata bunga-bunga. Oh, bunga yang ini mawar dengan mawar. Bunga ini bunga bukan kamboja ya saudara. Bunga apa gitu ya saudara. Itu ditata dengan rapi saudara. Dan semua yang diserahkan menjadi berhasil. Dan ketika dia berhasil, akhirnya dia dipercayakan lebih lagi. Menjadi orang yang bisa mengatur orang lain.
Wow, rupanya setiap yang diserahkan kepada Yusuf, ini hasilnya bagus, istimewa. Dapat pujian dari tuannya. Dan akhirnya tuannya ini mengangkat dia menjadi seorang kepala. Dikatakan yang ketika dia punya pendidikan, ini adalah pendidikan cara mengatur pekerjaan, menjadi seorang manajer yang bagus, mengatur orang lain. Dan yang paling penting ada penyertaan Tuhan. Saudara, rupanya ini toh yang membuat Yusuf itu akhirnya jadi kepercayaan Potifar. Tapi saudara, ketika dia sudah diangkat tinggi, dia disukai oleh teman-temannya, disukai oleh tuannya. Dia diangkat menjadi kepala di dalam rumah tangga Potifar. Saudara, godaan yang lain muncul. Saudara, kalau ada orang ganteng, ya bagus, pinter, ya, kerjanya tenanan, cowok ini masih belum menikah, kira-kira banyak cewek yang seneng enggak saudara? Pasti seneng ya. Dan ternyata yang seneng enggak hanya cewek-cewek yang belum menikah, bahkan yang sudah menikah pun bisa seneng saudara. Dan ternyata Yusuf pun mengalami yang sama. Nyonya Poti akhirnya menjadi terpesona dengan Yusuf. Dan akhirnya Nyonya Poti dari cara dia memandang, aduh Yusuf itu ternyata hebat ya. Semua yang dikerjakan berhasil, diserai apa saja bisa berhasil. Memang anak ini hebat, anak ini hebat. Setiap hari dia berkata, Yusuf itu hebat, Yusuf itu hebat. Lama-lama masuk di pikirannya dan mulai berpikir, andai kata aku punya suami seperti Yusuf. Wah, dia lupa kalau dia sudah punya suami yang ganteng dan penguasa di tempat itu, pengawal raja. Dan mulai timbul niatnya untuk dia tidur bersama dia, nafsunya mulai tidak terkendali. Dan hari itu peristiwa yang jelek terjadi, di mana Nyonya Poti kepengen tidur dengan Yusuf. Godaan mulai datang. Tetapi puji Tuhan, di dalam cerita itu dikatakan, ketika seorang wanita ini berusaha memperkosa Yusuf. Oh, ternyata cewek bisa memperkosa cowok juga saudara. Itu di zaman Nyonya Poti sudah ada saudara. Dan saudara, itu gawat saudara. Hari-hari ini tingkat pernikahan dini sangat banyak. Dan di Januari minggu pertama ada 7 wanita yang masih muda remaja mengajukan gugatan perceraian. Dari anak SMP, SMA yang bergaul tidak pada tempatnya, akhirnya hamil di luar nikah dan menikah di kala umur SMP dan SMA. Saya katakan anak-anak muda, hati-hati. Boleh kalian pacaran, sebetulnya pacaran itu harus ada batasnya. Pacaran yang bagaimana yang boleh? Pengenalan, makan bareng, hanya ngobrol biasa. Tapi tidak boleh dikit-dikit cipika-cipiki, peluk-pelukan. Ya, dan akhirnya jalan bareng, tidur bareng. Itu tidak boleh. Dan akibatnya apa saudara? Masih umur SMP, sudah hamil. Menikah dengan terpaksa. Baru nikah 1 tahun, cerai. Untungnya apa itu? Sudah malu, hamil di luar nikah, gagal sekolah, masih umur SMP, kemudian punya anak, nguer, belum ngerti caranya ngasuh anak, belum ngerti caranya ngasih makan, habis itu cerai. Wow, susah sekali. Tapi Yusuf memegang kebenaran. Ketika godaan itu datang, dia pilih lari dan dia tidak mengikuti istri Potifar. Walaupun ada harga yang dibayar, ketika dia mempertahankan sebuah kebenaran, yang terjadi dia diteriaki dan dia dikatakan,
Yusuf ini nakal. Dia panggil semua pegawainya dan berkata, ini loh Yusuf mau memperkosa aku. Dan itu juga yang dikatakan kepada tuannya. Dan akhirnya dia harus mengalami penjara di dalam hidupnya. Saudara, dia masuk dalam penjara. Dikatakan lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya, kasih setia kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan kepala penjara itu. Sampai sini saja dikatakan Yusuf di dalam penjara. Dikatakan bahasa yang lain dikatakan masuk liang tutupan. Sesuatu yang gelap, yang terbatas, tidak bisa bebas. Bapak Ibu, hari itu Yusuf punya status narapidana. Dia masuk jalan kegelapan dan rasanya semua gelap. Kalau yang lalu dia menjadi orang buangan, dibuang, dijual oleh saudara-saudaranya, remuk redam hatinya. Kemudian menjadi budak, melewati sebuah jalan penghambaan. Tetapi ketika dia sedang naik tinggi menjadi kepala rumah tangga itu, tiba-tiba harus mengalami satu jalan yang lain, namanya jalan kegelapan, masuk dalam lorong, harus masuk penjara, saudara. Tetapi sekali lagi, di dalam penjara yang tadinya menakutkan Yusuf, karena dia berpikir, aduh masuk di penjara, ketemu dengan orang-orang jahat, jadi apa aku nanti? Dia berusaha untuk lari, tidak bisa. Dia berkata, aku tidak berbuat jahat, aku tidak memperkosa istri tuanku. Tetapi itu tidak didengarnya oleh tuannya. Tetap dia dimasukkan dengan cara yang kasar. Dan berkata kepada penjaga, masukkan dalam penjara. Saudara, di tengah-tengah sakitnya kehidupan itu, tetapi firman Tuhan berkata, Tuhan tetap menyertai Yusuf. Di dalam penjara itu dia menjadi kepala, menjadi kesayangan kepala penjara. Dan pada akhirnya dia juga diberi kepercayaan untuk mengatur segala pekerjaan di penjara. Saudara, kenapa Yusuf bisa seperti itu? Yang pertama karena penyertaan Tuhan. Yang kedua karena dia sudah terlatih ketika dia menjadi budak di tempatnya Potifar. Dia bisa ngatur pekerjaan, dia bisa mengatur orang. Jadi akhirnya di penjara pun dia terlatih dengan cara seperti itu. Dan akhirnya dia pun diangkat menjadi seorang kesayangan dari kepala penjara. Di tengah-tengah kegelapan itu ternyata ada terang Tuhan. Yang tadinya Yusuf sudah berpikir, aduh mati aku, masuk penjara. Aku tidak bisa lari kemana-mana. Aduh susah hatiku. Aduh masa depanku hancur. Mungkin dia mulai berpikir, mana mimpi-mimpiku. Dan saudara, berselang 2 tahun dia di dalam penjara itu. Akhirnya suatu hari apa yang dia pergumulkan, yang selama ini dia tangisi, yang selama ini dia rindukan, mimpi-mimpi yang Tuhan berikan, akhirnya terjadi. Oke, kita lanjut. Sesuatu yang baru terjadi. Akhirnya mujizat itu nyata. Saudara, sekali lagi, mujizat itu sering datang dengan tiba-tiba. Istilahnya sakdet, saknyet, ujuk-ujuk. Ya saudara, kayak sepur, ujuk-ujuk. Tapi kapan sakdet saknyetnya itu tiba? Saudara, saat proses demi proses kita jalani dan perkenanan Tuhan turun dalam kehidupan kita. Saudara, dan akhirnya tibalah sesuatu saat yang dinantikan oleh Yusuf.
Dikatakan demikian firman Tuhan Kejadian 41, 39-46, kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu tentang mimpi Firaun. Tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkau menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya ayat yang terakhir, demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Saudara, baru saja Yusuf ada dalam penjara. Rasanya masa depannya gelap. Dia melewati jalan kegelapan. Tetapi dalam waktu yang cepat, sakdet saknyet, ujuk-ujuk dia dipanggil oleh Firaun. Dan ketika dipanggil cuman disuruh menerjemahkan mimpi. Dan ternyata dengan menerjemahkan mimpi, saudara, karena pergaulannya Yusuf dengan Tuhan, dia diberikan hikmat dan pengertian. Dan akhirnya Firaun hormat kepada Yusuf dan berkata, hari ini aku melantik engkau menjadi penguasa di Mesir di bawahku. Tidak ada seorang pun di Mesir ini yang boleh bergerak melakukan pekerjaannya tanpa setaumu. Dari orang yang tadinya terkurung, terikat, terpenjara, hari itu dia memiliki kebebasan dan dikatakan dia mengelilingi seluruh tanah Mesir menjadi seorang penguasa. Dan pada akhirnya seluruh saudara-saudaranya datang. Orang tuanya datang. Kakak-kakaknya, adiknya sujud menyembah dia. Mimpinya menjadi kenyataan. Dan bangsa-bangsa lain datang kepadanya. Saudara, di akhir cerita ini, saya katakan Yesaya 60 sedang digenapi di Indonesia. Bangkitlah menjadi terang, sebab terangmu datang. Dan dikatakan ketika terang itu datang, kita menjadi terang. Dikatakan Kedar Nebayot datang kepada Tuhan. Raja-raja akan digiring sebagai tawanan. Bangsa-bangsa akan datang sujud menyembah kepada Tuhan. Saudara, baru-baru ini ada sebuah pesan Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Dikatakan masa lawatan itu segera datang. Dan lawatan itu akan dimulai dari Temanggung ini. Apa yang terjadi tadi pagi disampaikan oleh Pak Kefas bagus sekali. Saudara bisa nanti dengarkan apa yang disampaikan tadi pagi. Apa yang dikerjakan Tuhan di tahun 1928 di Gambang Waluh. Kemudian diulangi di tahun 1965. Lawatan besar terjadi sampai sekitar tahun 70. Di mana ada banyak desa-desa yang dilawat Tuhan, terjadi pertobatan. Ya, di beberapa tempat saya pernah dengar dari orang-orang yang pelaku sejarah, ada yang 300 orang dibaptis dalam waktu 1 tahun, ada yang 400 orang dibaptis, ada banyak gereja mulai muncul. Dan saya yakin itu sedang Tuhan siapkan saat-saat ini. Tetapi proses demi proses yang kita jalani, kita harus tetap mengucap syukur dan percaya Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Tidak boleh ketika ada proses itu kita sungguh-sungguh gerundel dan sebagainya. Jalan apapun yang sedang kita jalani saat ini, mungkin ujian dalam rumah tangga, di dalam keluarga kita, tapi tetap percaya ada Tuhan yang menyertai kita. Mungkin kita sedang direndahkan, kita bekerja seolah-olah tidak ada hasil. Berapa hari yang lalu ada satu jemaat yang ketika saya cerita soal Yusuf ini berkata, oh iya yo Pak, kok kaya dhewe yo? Ya dikatakan, rasane aku kerja sekian waktu kok ora ono hasile. Saudara, tetap mengucap syukur dan percaya masa penantian itu pasti tiba.
Mungkin kita seperti orang yang dalam lorong kegelapan. Rasanya semua gelap. Bahkan dikatakan Indonesia tahun ini masuk kegelapan. Tapi percayalah, di tengah kegelapan ada mujizat Tuhan yang sedang Tuhan siapkan untuk Indonesia, untuk Temanggung, untuk Magelang, untuk Wonosobo, dan untuk keluarga kita masing-masing. Jadi jangan pernah menyerah karena masih ada Tuhan yang berperkara, yang membuat mujizat. Silahkan dilanjut Pak Teguh Budi. Oke. Shalom Bapak Ibu semuanya. Saya melanjutkan apa yang Pak So sudah sampaikan. Pak So sudah 45 menit, jatah saya berarti cuma 5 menit. Nah, puji Tuhan ya. Kalau nomor 2 tuh jadi paling enak, tinggal nambahi sidik sudah selesai. Saya akan ulangi lagi tadi apa yang Pak So sampaikan tentang jalan permukaan, tapi ini dari point of view, dari sudut pandang yang lain, supaya kita diperlengkapi. Di Mazmur dikatakan tentang jalan permukaan, saya dapat, ini kayak sudah sharing beberapa hari lalu waktu ngeselupi Pak Nugi, jadi ini saya sampaikan lagi. Mazmur 119 ayat 71, 75, dan 76. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semuanya, bisa lihat di slide. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Aku tahu ya Tuhan bahwa hukum-hukum-Mu adil dan bahwa Engkau telah menindas aku dalam kesetiaan. Biarlah kiranya kasih setiamu menjadi penghiburanku sesuai dengan janji yang Kau ucapkan kepada hamba-Mu. Di dalam bahasa Inggrisnya yang sebelah kiri dikatakan tentang the punishment, bahwa hukuman atau penindasan yang Tuhan berikan kepada setiap kita itu adalah hal yang terbaik. The best thing. Kenapa? Karena dari situ kita bisa belajar tentang jalan-jalan Tuhan. Ini aneh, tapi kalau Bapak Ibu baca di Yakobus itu ada ayat yang kira-kira mirip seperti ini. Ketika kita ada di sudut tertentu, kita tidak bisa bergerak, dikatakan itu baik karena dari penindasan-penindasan itu kita akan belajar yang namanya ketekunan, kita akan belajar kesetiaan, kita belajar banyak hal. Tapi saya kerututkan di sini supaya bisa jembatani apa yang tadi Pak Usia sudah sampaikan, bahwa tertindas itu baik. Kok bisa Pak tertindas itu baik? Misalkan seperti ini, Bapak Ibu hari ini tahun 2022 mungkin kondisi keuangan masih stuck, belum beranjak. Yang lain mungkin kita lihat, mungkin teman-teman yang lain sudah mulai ada yang buka usaha, ada yang lainnya, tapi mungkin kita lihat hari ini kok saya masih seperti ini saja. Terus Bapak Ibu yang kapan hari datang ke sini, waktu ada beberapa hamba Tuhan menyampaikan tentang jalan selama 2023, ada 4 pilihan. Dan itu buat kita sesuatu janji Tuhan yang luar biasa, akan ada penyertaan. Tetapi di sisi yang lain, kalau kita salah mengambil jalan, kita enggak berujung akan lebih baik. Yang ada kita akan semakin terperosok ke bawah. Saya punya teman yang enggak cukup dekat tapi kenalan waktu SMP dulu ya. Dia itu punya usaha banyak, terus lambat laun tergerus karena corona, karena COVID. Dan sampai beberapa bulan terakhir ini habis semuanya. Dia coba bangkit dengan modal yang tersisa. Tetapi semuanya begitu dimasukkan. Harapannya itu tinggal pol-polannya dia. Tidak berangsur menjadi lebih bagus. Yang ada hari ini makin hancur. Karena apa? Ada jalan yang
mungkin secara kasat mata tidak terlihat. Tapi kita ini sebagai anak-anak Tuhan, saya percaya ada bimbingan yang namanya dari pribadi Roh Kudus. Kalau di bahasanya kita mungkin tertindas itu tidak enak. Tapi kalau di bahasanya Tuhan, itu artinya didikan. Sama-sama mungkin dipukul bagian mungkin bagian paha, pangkal pahanya dipukul. Buat kita yang merasakan sakitnya, kok aku ditindas, dizolimi kalau bahasa sekarang. Tapi mungkin di bahasanya Tuhan, kita ini sedang dididik supaya jalan-jalan kita bisa lurus seperti yang Tuhan mau. Jadi bahasa yang antara kita dengan Tuhan, pemahamannya mungkin agak beda. Yang buat kita ditindas, dalam sudut pandang kita ini merasa dizolimi oleh Tuhan. Tapi buat Tuhan, kita ini sedang diajar dan dididik. Jadi malam hari ini mari kita samakan satu persepsi bahasa. Bahwa terkadang bahasanya Tuhan belum tentu sesuai dengan bahasanya kita. Buat Tuhan didikan, buat kita ditindas. Ini ayat yang akan melengkapi di sebelahnya di 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Di bahasa Inggris dikatakan ada yang di garis merah itu ya. Tetapi quitting is not an option. Keluar dari proses ini bukan pilihan. Karena yang tadi pagi Cik Siani sharing itu ada remedi. Ada pengulangan, demi pengulangan, demi pengulangan, demi pengulangan. Kalau kita nggak lulus di satu hal mungkin dalam hidup kita, mungkin kita renungkan, mungkin kita nggak lulus masalah sabar. Namanya sudah sabar tapi orangnya nggak sabar-sabar, mungkin bisa. Mungkin nama orangnya sudah selamat tapi hidupnya penuh dengan kemalangan, itu juga bisa. Kemalangan itu seberangnya GKL kalau orang Magelang tahu ya, Kemalangan. Seberangnya Tidarwarung itu Kemalangan. Tapi di dalamnya Tuhan waktu menghajar kita, mendidik kita, ada dua bahasa tadi yang agak berbeda. Ditindas, dizolimi, atau kita terima didikan. Yang membedakan siapa kira-kira? Ya kitanya sendiri. Apakah kita akan keluar dan itu bukan suatu pilihan, atau kita tetap ada di jalur Tuhan, seperti yang Yusuf alami sampai pada akhirnya jadi orang nomor kedua. Ayat yang berikutnya di bawah dikatakan, we may be knocked down. Kita mungkin kayak tinju itu dipukul jatuh. Tapi tidak pernah terkalahkan. Jadi penindasan ini yang dikatakan di Mazmur tadi, the best thing. Karena firman Tuhan ada mengatakan 7 kali orang jatuh, tapi dia akan bangkit dan bangkit lagi dan bangkit lagi. Saya dididik di Sekinah mulai 2004. Yang saya ingat waktu itu didikan tentang masalah yang hari ini barangnya terlihatlah. Di belakang itu ada batik. Bukan promosi ya Bapak Ibu. Tapi di belakang itu adalah contoh yang sangat nyata tentang didikan Tuhan. Hari itu ada Mas Eko, ada orang desainer itu ada 2-3 orang kalau nggak salah. Saya ini bukan sekolah desain, saya sekolah S3-nya itu akuntansi.
SD, SMP, SMK, jadi S-nya 3, akuntansi. Dan di hari itu saya otodidak tentang desain. Setiap kali masukin desain, nggak pernah diterima. Coret. Yang Mas Eko diterima kalau nggak salah itu sekali atau 2 kali. Sisanya tuh orang luar. Saya belajar dan akhirnya didikan itu berproses. Dan itu ngerjain desain nggak cukup 1 jam, 2 jam, kadang seminggu, kadang mikirin gambar itu, mungkin gambarnya sederhana ya, batik cuma ngeruwel gini, cuma buat ngeruwelnya gini tuh nggak segampang kita ngeruwel gini. Dan itu kita harus paham tentang warna dan lain sebagainya, agak ribet. Dan akhirnya setelah 2-3 tahun kalau nggak salah, baru desain pertama saya diterima. Itu desain pertama batik yang akhirnya lolos sensor, diproduksi banyak sekali waktu itu. Dan sampai hari ini saya masih beberapa kali ikut bantu ada tim desain yang lain. Yang saya mau katakan di sini, didikan itu tidak mudah. Bayar harganya nggak cuma sebatas hari ini terus kita mutung, terus kita lari dari apa yang Tuhan sediakan, nggak bisa seperti itu. Sudah digaris merahi, quitting is not an option. Keluar dari proses itu bukan pilihan. Jadi mau nggak mau ketika kita mungkin merasa dibanting, tetap kita harus kuat. Diinjek, tetap kita harus bangkit. Diremukkan, tetap kita harus kembali lagi pulih. Dan kalau Bapak Ibu lihat cara orang tukang periuk membuat satu bentuk keramik, itu dari tanah lempung dihaluskan berkali-kali, baru dibentuk. Dan proses akhirnya apa? Masuk ke oven, dipanasi. Buat kita, mungkin prosesnya hari ini suhunya masih 100 derajat. Sampai nanti suhu 180 atau 200 derajat, itu baru produknya baru jadi. Jadi kalau Bapak Ibu merasa penindasan, merasa sedang di oven, dalam tanda kutip sama Tuhan, nikmati aja panasnya. Karena tinggal separuh jalan lagi, kita akan jadi produk yang ajaib. Amin. Wah, aminnya lemes, amin. Jadi quitting is not an option. Gak ada pilihan. Setuju? Kalau gak setuju, gak lanjut-lanjutin. Harus setuju pokoknya ya. Yang kedua, ini tentang jalan kerelaan. Rela sama pasrah itu 11-12. Tadi sebelum Pak Sol menyelesaikan bagiannya, saya di belakang lagi cari bedanya pasrah dan rela. Pasrah itu kita sudah melakukan banyak hal dan akhirnya menyerah sama Tuhan. Itu namanya pasrah. Tapi kalau rela itu beda. Rela itu kita tahu kita punya kemampuan untuk melakukan sesuatu. Tapi kehendak kemampuan kita ini kita serahkan sama Tuhan. Dan kita gandul sama Tuhan. Itu namanya rela. Jadi pasrah masih ada manusianya. Tapi kalau rela, kitanya ini yang sudah ditaruh di bawah. Sudah enggak punya hak lagi. Sama seperti Yusuf ketika jadinya hambanya Potifar, kewajibannya ada, haknya enggak ada, karena dia sebagai budak. Jadi hari demi hari yang dilalui adalah jalan kerelaan, mau enggak mau. Bukan sebuah pilihan. Tapi kalau dia serahkan seutuhnya sama Tuhan, maka apapun yang diperbuatnya, firman Tuhan katakan,
jadi berhasil. Mazmur 51, ini yang nanti sama-sama kita minta sama Tuhan. Ayat 14 dari terjemahan baru dikatakan, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Di bahasa Inggrisnya dikatakan a willing spirit, roh yang rela, that obeys, yang taat kepada apapun yang Tuhan katakan. Saya punya cerita tentang kerelaan. Ini awal-awal COVID, saya sama istri saya hari itu mau menjelang Lebaran tahun 2020. Bulan Februari kita mulai jualan kurma, saya ingat sekali. Keuntungannya lumayan. Dan Maret COVID mulai masuk Indonesia, April mulai semuanya di lockdown, nggak bisa kemana-mana. Saya punya teman SMP itu dan beberapa teman lain yang kerja ojek online cukup banyak. Dan saya bilang, coba kumpulkan ada berapa. Di data di Magelang itu ada 7.000. Dari semua merek ojek online itu ada 7.000-an. Saya bilang 7.000 nek kon ngasih beras semuanya saya juga mumet Tuhan. Duitnya dari mana? Terus saya bilang gini, coba yang teman dekat satu komplek sekitaran, ya daerah saya kan Cacaban, daerah sekitaran itu aja. Akhirnya dicari dapat 200 orang. Terus tiba-tiba di hati itu ada seperti ini, mau enggak kamu memberi makan mereka? Tapi sebelumnya saya tanya ke teman, loh kamu kalau seperti ini penghasilannya bagaimana? Ya enggak ada, orang numpang mau naik aja enggak berani, keluar rumah aja enggak berani, apalagi mau ngojek, ya bilang gitu. Nah, terus GrabFood juga toko-toko pada tutup, jadi enggak jalan semuanya. Selama 2-3 bulan dari Maret, April, Mei, Lebaran dilewati itu hampir semuanya ngeblong. Dan akhirnya Tuhan katakan di hati seperti itu, kita rundingan, akhirnya dibelanjakan beras dari teman, dibeli, ngelarisi, teh juga dari teman yang dia kerja di perusahaan swasta, kita beli, kopi, punya saya kan kopi di hari itu, tahun itu ada berapa puluh kilo ya, tak giling semuanya, tak bungkusin untuk dijadiin satu kemasan di sembako. Sudah sama gula beli. Itu aja isinya, enggak banyak. Hanya 50 dan akhirnya semuanya total itu ada 200 paket. Dan puji Tuhan di hari itu saya baru bisa ngeh tentang ayat yang 14 awal tadi. The joy of salvation, the joy in every breakthrough. Ada sukacita di dalam sebuah terobosan. Terobosan ini buat saya dan buat orang yang terima sembako. Di hari itu saya dengar cerita cukup banyak tentang teman-teman itu yang, makasih ya Mas, ini beras di rumah itu sudah enggak ada. Makasih ya Mas, mungkin saya bilang, ini enggak banyak, cuma sekilo, tapi semoga membantu. Ini sudah sangat banyak, dan ini sudah sangat membantu. Di hari itu waktu kita bagi pertama, itu Pak RT, Pak RW datang. Kok pada kumpul-kumpul kenapa? Ah, udah tak geret sekalian, foto penyerahan pertama. Jadi daripada ribut-ribut, dah jadiin satu suruh nyerahin. Tapi di hari itu, saya belajar satu hal. Untuk kita rela. Ternyata enggak hanya sebatas terima di hati dan ngomong di mulut aku rela.
ternyata harus ngerogoh dompet juga, harus beli berasnya, harus bungkusin satu-satu, harus memberikan. Jadi paket relanya komplit. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini dalam kondisi yang tadi di 2 Korintus dikatakan tertindas dan semuanya, ada satu jalan yang paling cepat, kerelaan. Itu akan membuka namanya sukacita, the joy in every breakthrough. Hari ini breakthrough yang Bapak Ibu butuhkan apa? Misalkan Bapak Ibu butuh yang namanya breakthrough tentang keuangan, Tuhan bisa sanggup. Breakthrough tentang yang namanya kesehatan, Tuhan bisa berikan. Sebagai penutup, dalam 2 minggu ini terakhir, saya sama istri lagi bersih-bersih, ada satu garasi kecil yang biasa untuk jahit, kita bersihin untuk dijadiin kedai kopi kecil. Waktu bersihin, tiba-tiba ada kabar dari saudara bahwa beliau bulan depan ini belum bisa kirim lagi uang untuk bulanan buat kita. Terus ya sudah ngucap syukur. Wong dikirimi aja ngucap syukur, kita juga masih bisa kerja, enggak dikirimi ya ngucap syukur. Kan firman Tuhan, bersyukurlah dalam segala hal. Dikirimi, enggak dikirimi ya tetap ngucap syukur. Kita lagi beres-beres, tiba-tiba dulu itu saya ingat itu ada satu PIN, beberapa PIN perusahaan besar di Indonesia, itu ngasih ke karyawannya, ayah mertua saya, dikasih PIN sebagai pengabdian kepada perusahaan ini. Ada berapa ya? 3 ya? 3 sampai 4 lah, dikasih PIN. Warnanya ya kayak gini lah, kuningan. Saya nggak mikir aneh-aneh, wong namanya PIN ya paling buatan ya paling mentok kuningan atau di chrome gitu aja. Tiba-tiba di hari itu siang coba dicek ke toko perhiasan. Ya siapa tahu namanya kuningan ya, kan Tuhan bisa ngerubah segala sesuatu. Yang dari kuningan bisa tiba-tiba jadi emas ya kan ya. Mas Saroso, Mas Budi, Mas Adi, kan masnya banyak di sini. Mas Bambang yang ada dekatnya Mas Ikhlas itu juga emas, itu juga sama. Dan hari itu dicek ke toko perhiasan. Ditimbang, dicek, ini benar emas, enggak bohongan. Terus coba ditanyakan, ditaksir berapa? Sekian. Terus pulang dikasih tahu, kita jual di situ. Istilahnya gini, ini barang sudah puluhan tahun di rumah. Kita mikirnya, oh ini kuningan. Tapi di hari itu, ya tetap dulunya mungkin tetap dari emas, gak mungkin kita sentuh dari kuningan jadi emas, ya enggak seperti itu. Tapi di hari itu, karena kondisi terdesak, karena kondisi yang mungkin kalau tidak dalam kondisi seperti itu juga kita enggak ngeh itu bakal dijual dan jadi uang. Karena mungkin bisa dikasihkan ke siapapun. Tapi di hari itu, ada ucapan syukur, rela untuk bersyukur. Dan akhirnya barang itu bisa diuangkan. Nah ini Bapak Ibu di rumah, coba cari yang warnanya kuning-kuning. Nah, coba yang kecil-kecil, ini pinnya kecil kok, kecil-kecil ukuran pin biasa. Coba cari yang warnanya kuning. Pak adanya merah, coba disemprot kuning dulu. Tumpang tangan kalau bisa, siapa tahu berubah jadi emas. Mas Bambang ada di depan saya, supaya ketok ya. Tapi ada hal bahwa a willing heart itu merupakan jalan dari yang namanya the joy in every breakthrough.
Kalau nggak ada kerelaan, sukacita dalam terobosan, mungkin ya kita alami, tapi bisa dalam jangka waktu tertentu. Tapi ini akan dipercepat oleh karena ada Tuhan. Mungkin sekian firman dari saya yang saya bisa sampaikan, saya bisa bagikan. Saya berharap Bapak Ibu diberkati, diperlengkapi, bahwa kita butuh yang namanya kerelaan. Mungkin kita dalam kondisi yang tertindas, tapi hari ini percaya bahwa Tuhan bisa angkat kita semuanya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri.